Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep, senungslep-nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrija'in ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfad wa ayyidna hadatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan mencoba sedikit ya membahas dari ya luar tema yang biasa yang kita bahas ya. Pada kesempatan ini kita sedikit akan membahas tentang ungkapan seorang tokoh hadirin ya. Ini mantan gubernur Jakarta dan sekarang dicalonkan untuk menjadi calon presiden oleh Nasdem, dan informasinya nanti PKS dan Demokrat, dan yang lain-lainnya juga udah ada, cuma tidak secara organisasi ya, artinya misalnya yang dari P3 ada yang sudah mendukung tapi bukan atas nama organisasi ya. Bahkan ada yang saya lihat juga PAN ya, saya tidak tahu apakah itu atas nama organisasi atau tidak ya. Yang menarik dari ungkapan beliau ya, saya tidak tahu apakah beliau sering membaca ungkapan ulama tasawuf atau hadis-hadis yang ada unsur tasawufnya atau tidak, tapi menariklah untuk dibahas ya. Ada ungkapan beliau mengatakan, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ini ungkapan ini sebenarnya ungkapan tasawuf ya. Ini orang kalau tidak mampu memanage hatinya, artinya tidak memiliki kecerdasan emosional, ini susah untuk mengungkapkan kata ini ya. Dipuji tidak terbang, kemudian dicaci juga tidak tumbang. Artinya apa? Ya mau dipuji mau dicaci, yang penting udah berjalan di rel agama, rel aturan agama maupun aturan negara, udah jalan aja, kira-kira begitu. Mau dipuji juga ya tetap sama aja gitu, mau dicaci juga ya sama aja, kira-kira begitu. Ini saya ya teringat dengan seorang ulama yang ditanya tentang al-ikhlas. Su'ila anil ikhlas, orang ulama ditanya tentang ikhlas. Mawal ikhlas? Beliau menjawab apa? Al-ikhlas adalah yastawi indaka al-madhu wal-dhammu. Di saat ada orang memuji, tidak sampai terlalu besar kepala. Bukan mengatakan tidak senang. Nah, mana ada orang yang tidak senang dipuji. Yastawi indak, di saat Anda dipuji, al-madhu di saat dipuji sama aja gitu. Maksudnya reaksinya gitu. Bukan berbicara tentang perasaan. Kalau perasaan tidak bisa. Kita di sini bukan berbicara tentang perasaan, tetapi reaksi gitu. Actionnya itu di saat dipuji maupun dicaci yastawi sama. Kalau masalah perasaan, sekali lagi ya, perasaan itu walaupun disembunyikan gitu ya, nanti ada ahli-ahli tertentu yang bisa akan mengungkapkannya itu. Tetapi reaksinya itu di saat mendapatkan pujian, reaksinya di saat mendapatkan cacian, itu biasa-biasa saja. Apakah perasaannya tidak berubah? Tidak. Ada deh ya. Kalau dari segi perasaan itu mesti ada perubahan. Kenapa? Itulah karakter yang namanya hati. Jubilatil qulub, hati itu karakternya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala
ala hubbi man ahsana ilai. Hati itu karakternya dijadikan oleh Allah itu ya senang terhadap orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Ini sekali lagi berbicara hati ya. Wa bughdi man asaa ilai. Dan ya ada perasaan tidak senang lah gitu, marah di saat ada orang yang mencaci maki, yang berbuat jelek kepadanya. Nah, sekali lagi kalau berbicara tentang perasaan itu pasti ada perubahan perasaan, baik itu senang di saat dipuji maupun tidak senang di saat dicaci. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau itu mantan gubernur Jakarta kayaknya ya relevan gitu ya, sesuai munasabah dengan ungkapan Imam Syafi'i, ma mir rajulin illa lahu muhibbun wa mughdibun. Sehebat apapun itu laki-laki ataupun perempuan, luar biasa, pasti ada muhibnya, pasti ada yang mencintai. Tentunya yang tahu muji-muji gitu kan. Itu alami itu, biasa itu. Kemudian setiap orang itu sehebat apapun itu pasti ada mughdibnya juga, pasti ada orang yang tidak senang, yang mencaci. Oleh sebab itu ungkapan beliau itu seolah-olah mengajak kepada kita itu, wahai masyarakat Indonesia seluruhnya, ya, jangan mencari orang yang 100% mereka itu semuanya akan mencintai kita, dan sebaliknya tidak mungkin juga atau mustahil juga semua orang 100% akan membenci kita sejelek apapun kita. Ini senada dengan ungkapan Imam Syafi'i. Buktinya gimana? Rasulullah. Siapa yang paling mulia dibandingkan Rasulullah? Rasulullah adalah asyraful makhluqat alal itlaq. Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dengan seluruh makhluknya. Bahkan malaikat Jibril yang dibuat dari nur atau cahaya dibandingkan dengan Rasulullah, masih Rasulullah itu lebih mulia dibandingkan dengan malaikat Jibril. Walaupun sama-sama sayyid. Malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah, kemudian Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Apakah Rasulullah tidak ada orang yang membencinya? Sampai diusir. Bukan hanya dibenci melalui ucapan-ucapan atau cacian-cacian saja, tapi justru Rasulullah dibenci berujung kepada pengusiran. Walaupun ya hikmahnya luar biasa. Asa an taqra'u syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian itu tidak senang terhadap sesuatu, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu aksi-aksi orang. Tapi bisa jadi Allah menyiapkan saat itu yaitu kebaikan yang luar biasa banyak, banyaknya. Oleh sebab itu, jadi ya kita baca suratul Fatihah, semoga siapapun itu Allah memberikan Indonesia ini presiden yang terbaik dari yang terbaik-baik, gitu. Calon presiden ini mesti yang dipilih kan yang terbaik menurut mereka, terbaik, tapi pilih yang terbaik dari yang terbaik. Itu konsep di dalam memilih. Dan kalau ada yang tidak baik, maka pilihlah yang paling minim, paling sedikit tidak baiknya. Nah, itu adik-adik konsep di dalam memilih apapun itu, mau pimpinan, mau pasangan hidup, mau pasangan mati, mau pokoknya itu pasangan lah gitu. Kan sehidup semati katanya itu. Berarti hidup sama-sama, mati sama-sama. Itu kuncinya. Yang kedua, yang terakhir saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW, idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, man tardawna,
orang yang engkau ridhai, engkau senang dinahu agamanya, wa khuluqahu. Khuluqa berarti di sini akhlaknya. Kalau khalqun itu nanti bentuk fisiknya. Kalau berbicara berbisik bahaya nanti, ya. Ini khuluqahu. Saya khawatir nanti dipelintir-lintir oleh orang, gara-gara ini saya dipermasalahkan. Hadisnya mengatakan, iza ja'akum, apabila datang kepada kalian, man tardawna, orang yang kalian ridhai, dinahu, pertama agamanya, wa khuluqahu, dan akhlaknya, fatazawwaju, maka nikahilah dia. Ini konteksnya dalam pernikahan. Ini konteksnya dalam pernikahan. Berarti dalam pernikahan seorang wali tidak boleh hanya melihat harta bendanya saja, tidak boleh hanya melihat ketampanannya saja, tapi yang jadi prioritas adalah ad-din, agama, wa khuluqan, dan akhlaknya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan Allah memilih ya pimpinan Indonesia ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, agama dan akhlaknya siapapun itu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.